Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, anak-anak hari ini semangat sekali ya. Pasti tidak sabar untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak-anak, sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nah, apa ada teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu ya. Amin. Pada hari ini kita akan memasuki tema 6, cita-citaku. Nah, sebelum kita memasuki tema 6, Bapak ingin bertanya lagi. Apakah tema 5 yang telah kalian pelajari itu sudah paham semua? Bapak persilahkan kepada kalian yang belum paham terkait materi di tema 5, silahkan bisa tanya sekarang. Tidak ada? Sudah paham? Oh, sudah. Baik. Kita akan belajar tema 6, cita-citaku, dengan subtema 1, aku dan cita-citaku. Silahkan kalian persiapkan buku tulis dan juga buku cetak tematiknya ya. Tujuan pembelajaran hari ini kalian akan belajar tentang puisi, bagian-bagian puisi, amanat puisi, dan kalian juga akan belajar membacakan puisi karya kalian sendiri. Selanjutnya kalian juga akan belajar tentang siklus hewan, bagan atau alur siklus hewan, dan juga upaya pelestariannya. Dan untuk terakhir pembelajaran kalian juga akan bernyanyi bersama. Semangat ya anak-anak untuk hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, Bapak ingin melatih konsentrasi kalian terlebih dahulu ya anak-anak. Coba nih Bapak ada sedikit permainan. Kalau Bapak bilang aku, nanti kalian tepuk telapak. Aku siap. Sini ya. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Coba ulangin. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Kalau Bapak bilangnya aku fokus untuk siap gimana? Begini. Aku fokus untuk siap. Jangan lupa ya. Aku tadi di sini, siap di sini, untuk di sini, fokus di sini, dan bersemangat seperti ini gerakannya. Coba yuk kita sama-sama menggerakkan anggota tubuh kita sambil bernyanyi, sambil melatih fokus. Ayo, 1, 2, 3. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Aku siap untuk fokus, aku fokus untuk siap, aku siap untuk fokus dan bersemangat. Wah, kalian sudah kompak ya. Tapi sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Sebelum itu, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Apa cita-cita kalian? Sudah pada tahu cita-cita kalian? Cita-cita itu apa? Belum tahu ya? Nah, cita-cita itu adalah suatu keinginan atau harapan dalam diri kalian nanti setelah dewasa, setelah besar nanti, kalian ingin jadi apa? Contohnya, seperti aku ingin jadi dokter, aku ingin jadi guru. Nah, sudah paham ya? Coba Bapak tanya lagi, apa cita-cita kalian? Ayo sebutkan. Kamu apa? Guru. Wah, hebat. Kalau kamu? Pilot. Oh, bagus loh pilot. Ya. Kamu apa? Masinis. Bagus. Kalau kamu apa? Presiden. Wah, hebat.
cita-cita kalian bagus-bagus semua ya, tapi jangan hanya keinginan saja, harus diimbangi dengan giat belajar, kerja keras, dan juga berdoa. Jadi jangan malas-malasan ya. Nah, sekarang kalian buka buku temanya halaman 2. Di situ ada gambar-gambar ya anak-anak. Coba kalian latihan untuk mendeskripsikan gambar tersebut. Contohnya, Bapak kasih contoh yang gambar pertama ya. Gambar pertama itu kan tentang guru. Nah, tinggal ditulis, aku seorang guru. Nanti deskripsinya, guru mengajar di kelas. Guru sedang melatih siswanya berhitung, atau guru sedang melatih siswa membaca. Terserah menggunakan kata dari kalian sendiri. Coba ya. Untuk gambar nomor 2 dan seterusnya silakan kalian mengerjakan sendiri, nanti Bapak bantu setelah kalian selesai. Sudah selesai? Nah, mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, setelah kita membahas tentang cita-cita, sekarang Bapak akan membacakan sebuah teks yang ada di halaman 4. Coba kalian simak ya. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-cita. Nah, Bapak ingin bertanya nih kepada kalian. Teks yang tadi Bapak baca, itu teks apa? Iya benar, teks puisi. Nah, ada yang tahu puisi itu apa? Puisi itu karya sastra yang diciptakan oleh manusia untuk menggambarkan suatu benda atau objek. Jadi di situ juga menggunakan gaya-gaya tertentu. Jadi tidak sekedar hanya membaca ya. Tadi kan Bapak kan bacanya kan ada pelan, ada cepat, ada nada rendah, ada nada tinggi. Nah, itu bedanya di situ antara membaca puisi dengan membaca biasa. Sekarang kita belajar bagian-bagian puisi ya. Nah, ini bagian-bagiannya. Setelah kalian belajar tentang bagian-bagian puisi, kalian akan belajar amanat puisi. Amanat puisi ada yang tahu? Amanat puisi adalah pesan yang terkandung dalam puisi. Contohnya tadi yang Bapak baca ya, tentang cita-cita. Amanatnya ada yang tahu? Tidak tahu? Apa ya? Ya udah Bapak bantu ya. Amanat puisi yang tadi Bapak baca adalah bahwa kita harus bekerja keras meraih cita-cita. Oh iya, tadi kalian di tugas pertama yang di halaman 2, Bapak ingin bertanya nih, di gambar ketiga itu gambar apa ya? Dokter apa? Iya, dokter hewan. Nah, dokter hewan itu tugasnya kan tadi harus merawat atau mengobati hewan. Jadi dokter hewan itu harus mengetahui tentang kehidupan hewan yang biasa kita namakan siklus hewan. Ayo kita sekarang belajar siklus hewan ya. Ada yang tahu nggak siklus itu apa? Siklus itu
alur kehidupan hewan yang dimulai dari kecil hingga besar. Jadi seperti contohnya ayam ya. Nah, ini ada gambar nih, ada gambar ayam dimulai dari telur, anak ayam atau itik hingga menjadi ayam dewasa. Nah, ayam dewasa nanti bertelur lagi. Akhirnya kembali ke awal lagi tadi ya. Dan akhirnya terus mengalami perputaran. Akhirnya ayamnya bertambah banyak. Seperti itu yang namanya siklus hewan. Nah, coba di rumah kalian ada hewan apa nih? Masih inget kan? Pasti ada hewan. Kucing, iya boleh. Apalagi? Iya, kupu-kupu juga boleh. Nah, untuk tugas kalian nanti coba membuat bagan siklus hewan yang ada di rumah kalian. Nanti ditulis di buku masing-masing. Boleh digambar, boleh cuma tulisan. Nanti bisa dibantu oleh bapak sama ibu kalian ataupun sama kakak kalian maupun saudara kalian. Oh iya, sekarang kita belajar upaya pelestarian hewan. Tadi kalian sudah tahu kan yang namanya siklus? Dan tadi yang gambar tadi itu namanya skema atau bagan. Sudah paham ya? Sudah. Sekarang kita belajar upaya melestarikan siklus hewan. Melestarikan itu udah tahu kan? Melestarikan itu maksudnya supaya siklus hewan itu tetap ada dan terus berlanjut sampai seterusnya. Jadi tidak berhenti, tidak hilang, masih ada terus hingga nanti seterusnya. Itu namanya pelestarian. Caranya gimana? Nah, upaya pelestariannya contohnya itu seperti misal ayam, kita beternak ayam sehingga ayamnya bertambah banyak. Akhirnya siklus hewannya masih berlanjut. Kucing, misal kalian merawat kucing di rumah, kucing peliharaan, memberi makan kucing, merawat kucing, memandikan kucing. Nah, itu nanti kucingnya misalkan beranak, nanti bisa anaknya tumbuh lagi dan juga nanti bisa beranak lagi, tumbuh lagi, akhirnya kucingnya bertambah banyak. Seperti itu contohnya. Tadi kita sudah belajar tentang upaya pelestarian hewan ya anak-anak. Nah, hewan itu kan makhluk hidup. Hewan juga perlu makan dan minum. Salah satunya hewan membutuhkan air. Nah, air itu asalnya dari mana anak-anak? Ada yang tahu? Dari mana? Sungai ya bisa. Dari mana? Dari air keran. Keran itu asalnya dari mana? Iya, dari sungai juga. Atau dari air yang di dalam tanah juga ada. Nah, selain itu air juga berasal dari hujan. Kalian sudah pernah lihat hujan kan? Wah, sudah pernah hujan-hujanan ya? Sudah? Nah, berhubung kita membahas tentang hujan, mari kita bersama-sama bernyanyi tik 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 bunyi hujan. Kalian sudah hafal kan lagu itu? Sudah? Ayo mari kita nyanyi bersama-sama. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Kalian sudah hafal ya lagu itu? Nah, tadi lagu itu kita nyanyinya cepet apa lambat anak-anak? Cepet.
Iya, cepat, betul. Nah, cepat dan lambatnya lagu yang kita nyanyikan itu disebut tempo lagu. Coba kalian catat di buku kalian. Cepat dan lambatnya lagu yang dinyanyikan disebut tempo lagu. Sudah ditulis? Sudah, baik. Nah, di halaman 14 coba kalian buka buku cetaknya, buku tematiknya. Di situ ada tanda-tanda tempo. Di situ coba kalian ditulis kembali, disalin di buku kalian masing-masing. Coba ya anak-anak, Bapak kasih waktu 5 menit. Sudah selesai anak-anak? Sudah, baik. Tadi kan kalian belajar tentang cita-cita ya. Jangan lupa tadi pesan Bapak, kalau kalian ingin meraih cita-cita kalian, kalian harus giat belajar, harus rajin belajar dan juga bekerja keras, dan juga tidak lupa dengan berdoa. Seperti itu ya anak-anak. Jangan malas-malasan. Kalau kalian ingin meraih cita-cita kalian harus giat, harus berdoa. Seperti itu. Berhubung waktu pembelajaran hampir habis, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu ya tentang materi hari ini. Apakah materi hari ini sudah paham semua? Sudah? Baik, sudah paham ya. Kalian pinter-pinter kok. Bapak percaya. Nah, untuk di rumah ini Bapak ada lembar soal. Nanti kalian coba dikerjakan ya. Bisa dibantu dengan Bapak atau Ibu. Ini silakan dibagi ya. Nah, tadi kan kalian sudah membahas tentang cita-cita. Jangan lupa ya, tadi pesan Bapak agar tercapai cita-cita kalian harus giat belajar dan juga tidak lupa berdoa. Jadi jangan malas-malasan. Seperti itu. Paham anak-anak? Baik. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwa tadi yang namanya puisi adalah karya sastra yang dibuat oleh manusia untuk menggambarkan tentang sesuatu dengan menggunakan gaya penyampaian tertentu. Seperti itu. Untuk bagian-bagian puisi tadi kan sudah paham ya? Iya. Untuk amanat puisi masih ingat nggak amanat itu apa? Amanat itu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis puisi kepada pembaca yang ada dalam puisi. Siklus hewan adalah daur hidup hewan atau alur kehidupan hewan yang dimulai dari kecil hingga dewasa dan melakukan perkembangbiakan akhirnya bertambah banyak. Seperti itu. Baganya tadi kan sudah paham ya. Baganya itu seperti alur. Ada gambarnya, ada tanda panahnya yang dimulai dari kecil hingga dewasa. Sesuai dengan hewan itu sendiri. Hewan kan ada yang bertelur, ada yang beranak, dan juga ada yang bertelur dan beranak. Nah, selanjutnya upaya pelestarian hewan. Kalian sudah paham kan? Upaya pelestarian hewan tadi contohnya seperti beternak hewan ataupun merawat hewan. Seperti itu. Menyayangi hewan, memberi makan hewan, dan masih banyak lagi. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya, tadi tugasnya kalian kerjakan, nanti besok bisa kita koreksi bersama. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.